Masih di Morning Traffic, selamat pagi MG listeners, apa kabar? Semoga hari ini Rabu udah mulai ada matahari, tidak menjadi kelabu, jadi tidak begitu mendung, agak-agak udah mulai hangat sih ya sekarang ya. Mhm. Nah, tadi udah kita bahas Lord Adi, sekarang kita bahas Itu hal yang ramai juga nih dan viral. Ini terkait dengan pinjaman aku agak ragu online ya mau ngomong tuh agak ragu ya. yang menjerat sejumlah masyarakat. Mungkin Ya, listener semua sering dengar ya, pinjaman online apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan mungkin banyak orang yang membutuhkan uang ekstra. kesulitan lah ya. Kesulitan secara ekonomi karena memang juga ekonomi lagi turun Ya gitu. banget. Nah, di Surabaya, 25 orang ini telah melapor ke Polda Jawa Timur karena menjadi korban jeratan bunga dari pinjaman online yang mencekik. Ini juga ada kisah seorang guru honorer di Salatiga, Jawa Tengah yang menggambarkan betapa jahatnya pinjaman online. Selengkapnya ini dia informasinya. Jerat hutang pinjaman online banyak dialami masyarakat di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Termasuk Afifah Muflihati yang menjadi korban pinjaman online ilegal dengan pinjaman 5 juta namun bergulir hingga ratusan juta rupiah. Bahkan Afifah mendapat ancaman dan teror dari pelaku pinjaman online. Berawal dari kebutuhan yang mendesak, wanita 29 tahun ini mendownload aplikasi pinjaman online di Play Store. Berikut wawancara Yeni Agustina dengan Afifah Muflihati. Kalau dulu itu, seingat saya ya Mbak ya, itu ketika buka Play Store itu kan awalnya saya memang mau mencari aplikasi untuk mengedit foto. Nah terus ketika saya lagi menginstal aplikasi edit foto itu, di bawahnya itu kan ada yang disarankan kan gitu deh Mbak deh. Ya, Nah karena kebetulan memang kondisi saat itu saya membutuhkan, otomatis kan saya kan juga penasaran gitu kan. Kok iklannya kok gini? Iklannya itu kan dengan tenor 91 hari dan bunganya pun juga sedikit. Dengan kata lain, notabene saya itu yang hanya honorer itu kan kalau 91 hari atau dengan kata lain 3 bulan berarti kan mungkin saya masih bisa mampu untuk membagi honor antara untuk kebutuhan dengan setoran gitu Mbak. iya. Nah, karena di saat itu memang yang saya butuhkan itu kurang lebih 5 juta, maka dari itu kan memang saya menginstal aplikasi itu yang mana dengan iklan seperti itu kan mendapatkan izin dari OJK apa belum, itu kan saya tidak berpikir panjang kan gitu Mbak. Akhirnya ya saya install aplikasi itu dan ternyata di dalamnya itu yang pertama kan karena setiap aplikasi itu kan harus mendapatkan izin dari kita untuk mengakses kontak, galeri dan sebagainya kan itu. Ya. Awalnya memang dulu itu saya tidak mengira izin ya kalau kita mengizinkan itu nanti malah akhirnya bakal di teror dan sebagainya, itu saya nggak berpikir sampai sejauh itu Mbak, karena memang kondisinya ya seperti itu. Kebutuhan yang mendesak di tengah pandemi, tawaran dengan syarat yang mudah dan minimnya informasi soal pinjaman online membuat Afifah terjerumus hutang dengan bunga berlipat. Saya untuk menutup itu memang jujur saja saya karena takut itu saya menggadaikan sertifikat rumah mertua saya di salah satu BPR Kota Salatiga Iya. kan gitu. Awalnya itu memang pikiran saya kan cukup kan gitu ya Mbak ya, ternyata kok sampai kata cukup aja belum. Iya. Gitu akhirnya kan karena memang saya sendiri juga tidak mampu, kondisi pekerjaan saya dan suami itu kan juga seperti ini, suami juga wira swasta, saya juga hanya seorang honorer. Akhirnya kan kalau seperti ini terus, kalau saya menuruti mereka, padahal saya menggunakan uang dari mereka saja juga enggak. Uang itu kan hanya permainan muter itu terus Mbak. Iya, benar. Akhirnya kan kalau seperti ini nanti saya bisa rumah ibaratnya sawah, kalau punya sih, ternyata tuh, tapi saya juga nggak punya sawah sih Mbak. Itu nanti kan bisa habis menuruti mereka kok, padahal mereka seperti apa aja juga kita nggak tahu kan gitu. Akhirnya kan saya dulu itu memang benar-benar kondisinya frustasi Mbak, benar-benar drop karena memang itu
kan yang diserang itu kan sedikit, apalagi kan kita wanita ya Mbak ya, jadi memang gampang ngedrop. Hanya udah dibayar masih kurang. Saya kan juga berpikir terus cari tabel opo kan gitu. Iya, iya. Yang mau dijual aja nggak ada. Kalau mau pinjam orang, andikan itu bisa dapat pinjaman, terus kita ngembaliin juga pakai apa? Iya. Afifah berharap tidak ada lagi masyarakat yang percaya dengan iming-iming pinjaman dengan syarat yang mudah tanpa mengetahui legalitas pinjaman online tersebut. Dengan adanya memang kasus saya seperti ini dan dengan adanya maraknya pinjaman online yang mungkin itu juga bukan hanya dari saya, itu kalau untuk saya jangan sampai kita itu sampai meminjam ke pinjaman online atau bisa dikatakan pinjaman ke dunia maya ya Mbak ya, karena memang itu benar-benar bahaya itu Mbak. Mungkin secara tidak langsung itu bahayanya itu nggak langsung terlihat, psikisnya itu loh Mbak, yang nanti efeknya itu sampai sekarang itu benar-benar saya rasakan, karena memang jujur saja ya Mbak ya, karena dari dampak itu sampai sekarang itu untuk kondisi ekonomi saya itu, saya memang jujur saja malah saya itu jadi pontang-panting Mbak, banyak pinjaman ke orang sini ya, memang pinjaman nyata sih, tapi kan itu kan dulu kan saya gunakan untuk menabung bunga yang dari pinjaman itu Mbak, jadi itu memang efeknya itu memang sangat, Insya Allah sangat berat sekali itu Mbak. Muhammad Sofyan dari Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Cabang Salatiga menyampaikan kasus yang dialami kliennya saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan dengan fokus perkara pidana menyangkut teror, intimidasi, pencemaran nama baik serta dugaan rekayasa foto pornografi. Menurut Sofyan, masifnya iklan pinjaman online di media sosial melalui ponsel menjadikan aplikasi tersebut mudah mendapat mangsa. Masih di Morning Traffic, MG Listener, gimana nih kabarnya pagi ini? Harusnya udah pada bangun ya, udah pada mandi, udah pada sikat gigi, udah pada sarapan. Betul sekali. Nah, tadi kita masih membahas terkait dengan jeratan pinjaman online yang ini justru banyak merugikan korbannya karena bunganya yang mencekik. Ini sejenis riba model baru ya. Rentenir ya Bo ya. Iya, ini. Kalau dulu kan suka ada yang tukang kredit keliling tuh, bawa buku sampai ini. Kalau ini online. Kita tunggu di majalah Hidayah apakah juga akan ada azab pinjaman online. Nah, tapi bagaimana kalau kita tanya lagi aja Kak, apa sih sebenarnya pinjaman online yang mencekik ini? Kita akan ngobrol sama Ketua Satgas Waspada Investasi Tonggam Lumban Tobing. Selamat pagi Pak Tonggam. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak, kalau terkait kasus Ibu Afifah ada yang terjerat pinjaman online, terus akhirnya berani mengusut kasus ini melalui kuasa hukumnya, itu bisa ya Pak ya? Iya, jadi perkara-perkara pinjaman online ilegal yang di mana masyarakat kita dirugikan dengan penipuan, pemerasan atau teror, intimidasi, ini harus masuk proses hukum. Dan kami mendorong semua masyarakat kita yang merasa dirugikan untuk melapor ke polisi. Jadi jangan dibiarkan supaya memberikan efek jerak kepada para pelaku. Jadi penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian, tetapi masyarakat harus lapor. Prosedurnya bagaimana Pak? Cukup lapor saja atau nanti? Ya, lapor biasa. Jadi dengan tentunya dilampiri bukti-bukti mengenai kegiatan-kegiatan pinjol ilegal ini yang melakukan teror intimidasi. Gitu. Namun demikian kami sampaikan ya, edukasi ke masyarakat. Ini menjadi pengalaman berharga dari masyarakat ya. Artinya pinjaman online ini kan kejahatan. Masa sih kita harus masuk ke kejahatan kan gitu kan? Ini perlu. Kami dari Satgas Waspada Investasi menyampaikan bahwa pinjaman online ini sebenarnya tujuannya baik. Yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh sektor keuangan formal. Pinjam ke bank tidak bankable, ke perusahaan pembiayaan tidak dapat, ke pegadaian tidak ada barang yang dijaminkan, maka pilihannya ada pinjaman online. Saat ini kalau kita lihat orang bicara pinjaman online selalu konotasinya negatif, padahal fakta kita lihat Bapak Ibu ya. Saat ini ada 121 perusahaan pinjaman online yang legal yang terdaftar di OJK yang melayani 64,8 juta peminjam dengan jumlah pinjaman mencapai 221 triliun dan saat ini outstandingnya 23,3 triliun. Jadi kalau dikatakan pinjaman online itu membantu masyarakat, benar membantu masyarakat. Kita lihat dari fakta dan datanya.
Tetapi dia menjadi menyengsarakan kalau masuk ke pinjol ilegal. Pinjol ilegal ini ya sangat berbahaya. Saat ini kita sudah menghentikan kegiatan 3.365 pinjol ilegal. Dan ini ciri-cirinya memang dia kreditnya sangat mudah, pinjaman sangat mudah, tetapi menjebak. Bunganya sangat tinggi, fee-nya sangat tinggi. Contohnya kita minjam 1 juta yang ditransfer hanya 600.000. Kemudian jangka waktunya kita pada saat pengajuan pinjaman dia bilang kita bisa dapat 90 hari. Ternyata setelah deal jadi 7 hari. Ini penipuan pemerasan. Jadi masyarakat kita harus teliti, waspada, jangan sembarangan masuk ke sini. Nah, kenapa terjadi sampai saat ini? Kenapa marak ya? Kita lihat dari 2 sisi. Sisi pelakunya dan sisi masyarakatnya. Kita lihat, jadi jangan sampai salah pinjol terus gitu. Masyarakat juga perlu kita edukasi di sini. Dari sisi pelaku ya, saat ini kita blokir 3.365, tapi karena dengan kemudahan teknologi informasi saat ini, membuat aplikasi situs web, penawaran melalui SMS, media sosial, ini sangat mudah juga masyarakat kita mendapatkan dimanapun. Karena semua masyarakat kita pegang Android saat ini. Oke, Kemudian juga, ya. Ya Pak Tongam, sebelum lebih jauh, tadi Bapak sempat menyebutkan di awal-awal bahwa ini bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi saya coba menempatkan diri saya sebagai masyarakat awam gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan justru saya berpikir loh kan ini saya yang meminjam. Apakah sebenarnya meminjam utang piutang itu sendiri kalau kita tidak mampu bayar itu adalah sebuah pidana atau seperti apa? Ini kan yang belum diketahui oleh masyarakat sebenarnya, dan sebenarnya dalam konteks apa sebuah pinjaman online ini bisa kita laporkan ke polisi, Pak? Jangan sampai jadi kayak sebenarnya memang saya yang lalai bayar gitu, gitu loh, Pak. Iya, memang. Jadi gini, kita harus bedakan antara kegiatan pinjam-meminjam dengan tindak pidana teror. Jadi itu harus kita bedakan. Kegiatan pinjam-meminjam ini memang hubungan perdata antara mereka. Makanya masyarakat kita diminta jangan sampai akses ke pinjol ilegal karena ciri utamanya itu ya teror intimidasi, pelecehan itu. Nah, kita harus bedakan itu. Sementara ini teror intimidasi ini kan tidak pidana. Contohnya saya minjam ke seseorang, terus minjam gitu ya, terus langsung contohnya ada rentenir saya pinjam, kemudian setelah saya tidak bayar, kemudian dia memukul saya, menganiaya saya, kan sudah beda itu. Jadi sudah beda antara kegiatan pinjam meminjam dengan perbuatan teror intimidasi pelecehan itu. Atau sudah kriminalnya ya Pak ya? Iya, ada kriminalnya. Itu bukan pinjaman lagi namanya, udah tidak pidana. Kecuali kalau ditagih secara baik-baik, datang baik-baik, itu masih perdata, artinya ada bukan pidana. Dan kalau sudah teror intimidasi, ada undang-undang ITE, ada undang-undang, ada KUH pidana yang dilanggar rencana. Oleh karena itu masyarakat memang akan malu karena apa? Karena kesalahan sendiri kan gitu. Kok kita minjam nggak bayar kan gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian di kita. Di samping itu juga masyarakat kita ya yang akses ke pinjol ilegal ini selalu mengizinkan pinjol ilegal ini mengakses semua data dan kontak di HP. Ini masalah. Karena tiba-tiba semua di kontak di HP itu diteror. Saya contohnya yang tidak tahu kenal siapa yang peminjam itu karena nomor HP saya ada di dia, dipedot, saya ikut kena teror. Jadi peminjam ilegal ini juga membahayakan orang lain, bukan hanya dia. Nah ini sangat-sangat penting dipahami. Jadi jangan pinjam di pinjaman online ilegal dan jaga data pribadi Anda. Jangan disebarkan. Ini yang perlu kita edukasi masyarakat kita. Di satu sisi kita berantas ya, kita hajar habis, kita blokir. Di sisi lain masyarakat kita didik ini. Jangan sampai contohnya ya, ada yang pinjam online ilegal sampai 40, ada yang malah sampai 141. Kita kasihan enggak? Ya memang kita prihatin, tetapi kenapa bisa dia seperti itu berperilaku, gali lubang tutup lubang? Nah, ini kan perilaku yang tidak benar. Apa kita toleransi perilaku seperti itu? Oleh karena itu kita harus keras sebenarnya. Masyarakat yang akses ke pinjol ilegal ya memang harus membayar, lunas, harus dilunasi kan, hutang kan, nggak boleh nggak dilunasi. Tetapi risikonya itu tadi, dia sudah sadar risikonya akan dapat teror intimidasi. Edukasi ke masyarakat penting bagi kita. Jadi di sisi lain kita berantas pinjol ilegal, tapi peran serta masyarakat sangat penting. Untuk mengetahui gini loh Pak, Bapak kan bilang ada 3.000 situs yang diblokir pinjaman online. Terus tapi ada juga yang ilegal, ada juga yang legal. Nah, kalau masyarakat awam nih untuk mengetahui bahwa itu pinjaman online
legal atau ilegal itu gimana Pak indikasinya? Dari bunga kah? Iya. Dari persyaratan atau dari apa Pak? Ciri utamanya adalah dia terdaftar di OJK. Jadi masyarakat kita kan punya Android, bisa buka website, bisa buka aplikasi. Kasihlah waktu dulu 1 menit untuk akses ke daftar pinjol yang legal. Itu daftarnya ada website OJK dan di medsos OJK semua ada. Oke, di Oleh website karena OJK tentang daftar pinjol legal ya Pak ya? Iya, yang Oke, itu terdaftar yang pertama. Itu. Jadi itu aja kuncinya sebenarnya. Kalau masyarakat mau pinjam, simpan saja daftarnya itu di HP-nya, jangan lihat kiri kanan. Jadi kalau umpamanya perlu baru lihat. Jadi jangan ini legal apa enggak itu caranya. Kita secara terbalik membuktikan bahwa saya punya yang legal, di luar itu ilegal kan gitu. Nah, itu yang utama. Nah, kemudian yang kedua juga masyarakat kita ya, kalau sudah masuk ke pinjol ilegal itu tadi, dia pasti harus mengalami kerugian material dan imaterial. Material itu tadi dirugikan secara bunga, denda, fee. Kemudian secara material dia selalu diteror dan orang lain diteror. Ini apa nggak kapok-kapok masyarakat kita, gitu. Ini bukan apa-apa ya. Kita berantas dari sisi pelakunya, tapi peran serta masyarakat juga kita perlukan. Karena apa? Karena masyarakat kita ini akan jadi korban. Ini kejahatan. Nah, kejahatan harus kita hindarkan. Nah, itu. Pak, saya ingin bertanya terkait juga dengan bunga. Ketika kita ngomong pinjaman, harusnya kan terkait bunga ini kan menjadi salah satu faktor penting yang paling mudah untuk kita amati apakah pinjaman itu sebenarnya sesuai dengan regulasi yang ada. Kan kayak tiket kan ada batas atas, batas akhir Pak, batas bawah gitu loh. Apakah OJK juga mengatur terkait dengan batasan bunga yang seharusnya pinjaman online itu keluarkan, dan sebenarnya batasannya itu seperti apa sehingga masyarakat tahu nih ketika bunganya sudah melebihi daripada itu orang udah tahu ini pinjaman bodong gitu. Iya, jadi gini Pak, Bu ya, bunga itu tidak diatur otoritas manapun di dunia ini tidak ada mengatur bunga, itu mekanisme pasar. Dan kalau di pinjaman online yang legal itu diatur oleh mereka sendiri di asosiasi. Tetapi kita harus sadar bahwa pinjaman online itu bukan seperti bank. Saya beritahu ya masyarakat pemahamannya, pinjaman online itu ibaratnya seperti Tokopedia, dia marketplace yang menghubungkan antara pembeli dan penjual. Dia perantara dia. Jadi yang berkomunikasi itu adalah antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Di situ dinegosiasikan bunga, jangka waktu, plafon. Kalau sepakat baru jadi. Jadi jangan ada alasan masyarakat kita setelah minjam tinggi banget bunganya. Lah, pada saat kesepakatan kan ada, ini kesepakatan Pak, ini Bu. Jadi tidak ada kata-kata, loh tinggi sekali bunganya, nggak ada itu. Karena semua ini perjanjian. Oleh karena itu, makanya kami sampaikan, semua bunga, jangka waktu, plafon, itu kesepakatan yang diperantarai oleh pinjol yang legal ya, dari peminjam ke pemberi pinjaman. Kalau nggak sepakat tentu peminjam ini nggak mau kan gitu kan, contohnya. Saya mau minjam 1 juta. Nanti ada beberapa dengan jangka waktu contohnya 6 bulan. Saya minta bunga 15% per tahun. Kemudian akan ada yang memberikan 100.000, akan ada yang memberikan 200.000. Mungkin saya nggak dapat 1 juta, tapi 300.000 karena saya mematok bunga yang rendah. Nanti ada yang negosiasi, kemudian saya naikkan bunga saya jadi 20% per tahun. Kemudian ada lagi yang nambah. Seperti itu negosiasinya. Jadi nggak tiba-tiba kita dipaksa mendapatkan, enggak. Ini perjanjian perdata loh. Ada kesadaran orang yang cakep melakukan perjanjian, itu yang legal. Jadi kita harus sadari bahwa pinjaman online ini ibaratnya perantara marketplace, yang bernegosiasi itu peminjam dengan pemberi pinjaman, bukan pinjolnya. Itu yang perlu kita pahami. Baik. Terima kasih Pak Tonggam informasinya pagi ini. Sehat-sehat selalu ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi. MJ Listener, itu tadi penjelasan dari Satgas Waspada Investasi terkait juga dengan bagaimana pinjaman online. Apapun itu sebenarnya yang harus menjadi lebih penting adalah kita mempagari diri kita. Ya. Benar nggak Prim? Tadi jelaskan bahwa sebenarnya masyarakatnya harus lebih kritis. Jangan hanya sekedar butuh uang kemudian ya udah cepet-cepetnya. Iya, tapi harus juga bisa lebih waspada. Jangan sampai hanya karena kita tidak mau meluangkan waktu sekitar 5-10 menit untuk mengecek informasi yang pasti, ini malah mericek lagi, oke saya pinjam segini dapat bunga berapa, jadi lebih
bertanya lagi lah, jangan karena perlu duit banget terus ada yang nawarin main terima-terima aja, nggak dicek dulu gitu kan.